Swastiastu pemirsa Bali TV, jumpa lagi dengan saya Heni Shanti di acara Bali Now, dan saat ini saya sedang berada di Art Center Denpasar dalam pelaksanaan Pesta Kesenian Bali ke-45 tahun 2023. Nah, di sebelah saya sudah bersama 3 narasumber, yaitu Bapak Prof. Dibia, kemudian Bapak Ole Adnyana, dan beliau Wahyu. Langsung saja kita sapa. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Prof. Dibia, beliau Wahyu, Pak Ole Adnyana. Punapi gatra? Astungkara Bici. Astungkara. Kita dalam suasana perhelatan Pekan Kesenian, Pesta Kesenian Bali yang ke-45. Nah, apa yang membedakan Prof. PKB tahun ini dengan PKB sebelum-sebelumnya? Kalau saya boleh menjelaskan dulu sebelum teman-teman lain dari apa yang sudah kita sepakati di antara para tim kurator, dinas kebudayaan dan teman-teman tim kreatif, bahwa untuk tahun ini kita mulai dari depan, pawai itu diformat begitu rupa supaya menjadi dia pawai yang padat. Ya, PDAY itu dibuat begitu rupa dengan hanya menampilkan 10 peserta. 1 wakil Provinsi Bali yang diwakili oleh ISI Denpasar untuk menampilkan Siwang Teraja, sedangkan yang 9 lagi adalah kontingen-kontingen dari berbagai kota dan kabupaten di Bali. Dan dengan tema Segara Kerti, lalu kita bagi sub tema itu untuk masing-masing kabupaten dan kota, sehingga dengan demikian tidak terjadi pengulangan. Tapi formatnya kita buat begitu rupa supaya ada seperti bingkai, bahwa setiap kontingen harus menampilkan 3 jenis gambaran. Gambaran kecil, gambaran menengah, barengan maja, lalu barengan ageng. Lalu masing-masing kabupaten dan kota mengangkat tema-tema yang memang mengakar di dalam lingkungan kabupaten. Umpamanya Bali Niaga untuk yang Segara Niaga gitu ya, seperti yang Bali Utara, Buleleng, karena perniagaan lewat laut di sana. Dan itu semuanya kita berikan gambaran umum supaya dikembangkan oleh masing-masing. Nah, lalu yang lain juga bahwa sekarang ini sendera tari tidak lagi menjadi materi utama, karena kita ingin mengangkat bentuk-bentuk kesenian yang lain seperti umpamanya kesenian legendaris, grup-grup skegong yang pernah mewakili kabupatennya atau kotanya di masa lalu, sekarang kita angkat untuk kita bandingkan dengan gong kebiar yang ditampilkan oleh masing-masing kabupaten dan kota. Dan itu luar biasa menariknya. Ya, seke-seke yang lama menampilkan karya musik yang melodis, gerakan tari yang sangat sederhana tetapi menyentuh. Sementara yang sekarang lebih banyak kepada kemeriahan dan lain sebagainya. Yang tidak kalah pentingnya adalah drama gong. Drama gong ini yang selama ini disebut sebagai bentuk lain dari arje, karena lakonnya itu memakai citra panji. Tahun ini kita cobakan untuk menampilkan karya sastra modern, yang maksudnya supaya karya sastra modern yang dihasilkan oleh para sastrawan kita itu tidak berhenti hanya di rak buku, tetapi dipanggungkan. Dan itu kita sudah lihat hasilnya cukup bagus, walaupun tidak sempurna sekali, tetapi sebagai langkah awal ini menunjukkan bahwa drama gong ini akan bisa dengan cepat beradaptasi dengan cerita sastra modern. Itu beberapa yang bisa saya sampaikan kalau melihat kebaruannya, ditambah juga dengan adanya tambahan acara, ada Bali Jantra ya. Lalu ada World Culture Celebration. Itu menjadikan dimensi dari pesta kesenian ini semakin menginternasional. Walaupun sejak tahun 1985 sesungguhnya nuansa internasional itu sudah mulai dengan kehadiran dari
Gamelan Sekarjaya ketika itu untuk yang pertama kali. Jadi keterlibatan legendaris di PKB tahun ini Itu yang justru menjadi tawaran baru yang lain yang menyebabkan perbandingan yang saya katakan tadi, perbandingan karya-karya masa lalu dengan karya-karya kebiar yang sekarang ini itu menjadi satu bahan kajian yang sangat menarik bagi para pengamat seni. Ya. Kira-kira berapa ratus peserta yang turut dilibatkan di PKB tahun ini? 309 komunitas. 309. Apa lebih meningkat dari tahun-tahun Tentu. Ya, meningkat. Grafiknya meningkat. Dengan materi acara yang berbeda-beda. Dengan jumlah materi keseluruhan 498 kegiatan. Mendatangkan juga seniman-seniman dari luar, mungkin dari Jepang, dari Luar daerah ada, luar negeri juga ada. Ada ya. Karena Pesta Kesenian Bali ini kan sejak beberapa dekade yang lalu sudah dilirik oleh masyarakat luar Bali untuk sekaligus mempromosikan juga kesenian mereka melalui partisipasi mereka di dalam PKB ini. Dan itu juga menunjukkan bagaimana kita di Bali ini juga membuka pintu untuk ikut memasyarakatkan budaya-budaya di luar Bali. Nah, kalau yang untuk peserta luar negeri tentu dengan adanya World Culture Celebration ini menjadi satu keharusan bahwa kita harus menunjukkan. Bukan hanya untuk kehadiran mereka, di seminar pun kita juga melibatkan para tokoh dari luar. Berarti meriah juga ya tahun ini karena semakin meningkat yang terlibat di PKB ini. Ya. Gitu. Meskipun di pembukaan cuma dikurangi biasanya 14 ya, Prof ya? Lebih dari 14 yang menyebabkan pawai itu agak berkepanjangan. Iya. Tapi sekarang ini kita padatkan menjadi sebuah pawai yang sangat padat tapi tetap berkualitas. Karena kita bina mungkin baru tahun ini ya. Kita langsung ke lapangan membina pengisi pawai itu supaya apa yang akan ditampilkan itu kita bisa awasi. Iya, dan durasinya tepat gitu ya. Tidak mengurangi esensi, tidak mengurangi nilai seni itu sendiri meskipun dipersempit jumlah dari seke. Dan yang paling penting itu dengan tetap mengutamakan identitas budaya daerah masing-masing. Itu yang penting. Ya. Baik pemirsa, nanti di segmen keempat kami masih akan membahas tentang perhelatan Pesta Kesenian Bali yang ke-45. Jangan kemana-mana, tetap di Bali Now. Pemirsa Bali Now, terima kasih masih bersama kami dan masih bersama Prof. Dibia, Pak Uli Atnyana, dan beliau Wahyu membahas tentang kegiatan dari Pesta Kesenian Bali yang ke-45. Nah, sekarang ke Pak Uli Atnyana nih, bagaimana tanggapan di Ole ini tentang PKB tahun ini yang dikemas secara kekinian? Sebenarnya sih saya menonton PKB sebenarnya mulai SMP itu 82 gitu kan, mulai 80-an lah gitu. Sebenarnya setiap ada PKB itu sebenarnya sudah ada pikiran untuk menjadikan PKB itu kekinian gitu kan. Artinya penggunaan teknologi pada zaman itu sudah digunakan, misalnya ada lampu, ada bagaimana mengatur lampu gitu kan. Sampai sekarang kan teknologi juga berkembang gitu kan, Artinya lampu kalau dulu cuma satu sorot aja gitu kan, sekarang ada misalnya lampu yang berputar gitu kan, semacam itu. Untuk sebenarnya itu lebih pada penciptaan suasana yang disukai oleh orang-orang yang kekinian itu kan semacam itu. Tapi kalau kita ngomongin soal tradisional ya, kesenian tradisional, tapi saya sebenarnya nggak begitu suka menyebut PKB itu kesenian tradisional, ya kesenian Bali aja lah gitu kan, kesenian Bali aja. Terus bagaimana itu misalnya anak-anak muda tuh bisa datang ke sini, kan daya tarik yang berbeda gitu, itu biasanya di luar dari esensi kesenian itu nggak apa-apa itu. Saya menyebut kalau kesenian zaman dulu itu menyatu antara dagang tipa, dagang bubuh, kelangsa, gitu kan, termasuk boladil gitu kan, semacam itu. Itu kan hal-hal yang menyatu, dan kalau misalnya kekinian yang anak muda sekarang itu kan bukan itu.
Misalnya kalau ngomongin kuliner kan ditata dengan kafe yang bagus, orang bisa ngopi sambil nonton gitu kan, atau habis nonton misalnya dia habis datang dari atas gitu, dari Arca Chandra, dia ada tempat untuk mereka ngobrol. Tadi tukang kendangnya agak gini ya. Itu kan tempat-tempat seperti itu tuh memang harus ada. Harus ada. Dan suasana itulah yang dibikin menjadi kekinian gitu kan, agar anak-anak muda yang kekinian menjadi merasa terkini gitu kan, semacam itulah. Kalau kita mengatakan, misalnya banyak yang mengatakan orang PKB itu rame karena nggak sebenarnya tidak banyak yang nonton, orang cuma duduk-duduk aja anak-anak muda seperti itu. Tapi jangan salah, memang sebuah festival atau sebuah event kesenian itu memang tidak bisa dilepaskan dari hal-hal seperti itu gitu kan. Jangan-jangan mereka duduk-duduk aja mendapatkan inspirasi aku akan menciptakan hal seperti ini gitu kan, semacam itu. Jangan-jangan seperti itu kan, kita juga tidak harus orang nonton itu harus di kursi terus kayak gini seperti orang modern itu, kalau telat pintunya ditutup gitu kan. Tidak seperti itulah. Artinya ada hal-hal yang harus kita biarkan, suasana kekunoan itu harus kita biarkan untuk menciptakan suasana juga. Orang duduk-duduk sambil ngobrol gitu, misalnya sambil ngopi. Kalau misalnya sekarang nggak boleh makan sembarangan kan, kita siapkan tempat-tempat ngobrol seperti itu. Itu sebenarnya konsep yang sudah benar lah menurut saya. Artinya kita tidak ngomongin soal esensi keseniannya gitu kan. Bagaimana penyelenggaraan festival ini menjadi semua orang menjadi nyaman. Orang yang terbiasa ke bioskop juga biasa juga ke PKB. Orang yang terbiasa nonton konser musik pop, musik ibu kota terbiasa juga ke PKB. Orang yang biasa nonton rock juga terbiasa juga ke PKB kan. Seperti itu yang kita inginkan itu. Itu sebenarnya saya melihat itu sudah dilakukan. Artinya pelan-pelan lah, tidak bisa langsung seperti itu. Zaman juga tidak langsung revolusioner kan, udah langsung pelan-pelan itu kan seperti itu. Kalau menurut Bli Wahyu, bagaimana minat masyarakat saat ini untuk datang hadir ke Pesta Kesenian Bali ke-45 ini? Baik, sampai hari ini sepanjang pemantauan saya di setiap panggung, di setiap pergelaran itu semua full. Sampai para dewan kurator kadang tidak dapat kebagian tempat duduk. Dan puncaknya itu terjadi ketika Bleganjur 5 kabupaten, Gianyar, Beleleng, Tabanan, Klungkung, dan Badung itu bertemu. Dan sampai di areal Art Center ini sesak, tidak bisa jalan, dan jalan di sekitar Art Center itu mati gitu. Ditutup semua. Sampai ke daerah RRI dan sekitarnya itu. Sampai ke Kerenang ya. Memang itulah antusias dari masyarakat ya terhadap PKB itu. PKB itu seperti satu hajatan yang memang mereka tunggu-tunggu begitu. Termasuk juga lomba barong yang kita selenggarakan di panggung Nertia. Iya, Nertia Isi Mandala dan Pasar. Sampai ada beberapa penonton yang mengatakan wah ini panggungnya terlalu sempit gitu, padahal panggungnya itu cukup luas gitu. Karena antusias para pendukung, para supporter, para penikmat dan pengamat itu sangat apresiatif sekali. Dan tentunya yang kita takutkan kan terjadi gesekan, ternyata tidak. Dan penonton kita hari ini sudah cukup cerdas di dalam mengapresiasi kesenian begitu. Gitu ya. Kalau Prof kan sudah 2 pekan nih berlangsung PKB, apakah perlu ada evaluasi? Ya, evaluasi yang menyangkut persoalan estetik, ya saya masih melihat beberapa pertunjukan yang diwarnai oleh aksi-aksi spontan yang di dalam persiapannya sudah kita anggap itu tidak perlu ada. Umpama saja banyak pemain yang dalam pertunjukannya dia masuk ke wilayah penonton, berinteraksi langsung dia, sehingga dia sepertinya melupakan bahwa dalam cerita itu tidak ada suasana seperti itu. Nah, ini salah satu contoh. 2, umpamanya masih ada aksi-aksi penari yang berbau sedikit porno gitu ya, jaruh gitu ya. Mungkin karena kebiasaan tampil mereka di
di desa itu terbawa ke forum ini. Itu kita ingatkan karena kita ingin bahwa pesta kesenian Bali ini betul-betul bisa menawarkan satu sajian kesenian yang dalam tanda petik berkualitas, yang paling tidak terbebas dari 3 virus, ya, jaruk, untuk sama ngacuh. Nah, oleh karena itulah untuk drama gong umpamanya kita buatkan naskah. Kita buatkan naskah sesuai dengan sumber tulisan, apakah itu novel atau cerpen, supaya para sutradara kita itu betul-betul dia bisa melatih diri dan melatih para pemain mudanya, karena drama gong sekarang kan drama gong remaja gitu ya. Jadi supaya mereka bisa melatih pemain mudanya untuk membaca cerita itu, dan kalau itu terjadi ini berarti ada literasi terhadap karya-karya sastra modern gitu. Yang lain adalah masalah teknis ini, teknis lampu, sound. Itu kesalahan teknis itu ada di festival di mana saja. Hanya kita mencoba untuk menekan seminimal mungkin supaya tidak menimbulkan satu celah terhadap tampilan-tampilan yang sudah disiapkan oleh para kabupaten, kota secara berbulan-bulan itu. Nah, yang lain adalah evaluasi saya ini. Saya ingin bahwa ketika menonton pertunjukan, para pejabat itu betul-betul memperhatikan pertunjukan, tidak duduk di tempat penonton tetapi sambil main HP. Ini bagi saya satu hal yang perlu kita tata betul. Karena apa? Itu secara psikologis akan mengganggu sikap tampil dari si pemain. Kalau dia tahu bahwa para pejabat-pejabat yang membiayai mereka menonton dengan serius, mereka akan tampil dengan maksimal. Kalau yang dilihat sebaliknya, itu sama dengan kalau kita pentas di Bali Beach atau hotel-hotel mana, tamu-tamu pada makan, ya kita main seadanya. Kalau itu yang terjadi, maka pencapaian untuk menampilkan sajian yang berkualitas itu akan tidak sepenuhnya tercapai. Jadi hal-hal yang seperti itu, yang ini akan menjadi PR kita ke depan, ya, untuk terus menggaungkan hal-hal yang seperti itu supaya orang ke PKB ini melihat sesuatu yang berbeda dengan kalau melihat pertunjukan di desa. Jadi dan PKB adalah fokus pada karya-karya seni yang berkualitas, bukan puncak, ya, ya. kan kuantitas puncak, ya, dari penontonnya ya. Betul. Jadi mengutamakan kualitas seni. Ya. Gitu. Saya setuju dengan apa yang dikatakan Pak Oleh tadi tentang keberadaan penonton yang duduk-duduk. Mereka tidak duduk saja, mereka sambil mendengarkan baloganyur, sambil mendengarkan wayang. Ya. Itu kan sama dengan kita nonton itu memang kebiasaan penonton Bali memang itu. Gitu ya, memang dari dulu begitu. Iya. Tidak langsung dia ada di areal pertunjukan, tapi dia menikmati dari jauh. Justru dikasih sofa dia nggak nyaman. Itu hal yang perlu kita pahami, bahwa mereka tidak hanya duduk-duduk, tapi mereka nonton itu. Tapi nontonnya dari jauh, dengarkan lagu-lagu, tembang dan lain sebagainya. Itu bentuk penghayatan yang berbeda dari hanya mereka yang ada di panggung. Iya. Berarti memang banyak perbedaan ya di sebelum-sebelumnya PKB sebelum-sebelumnya ya, di Wahyunya dan tema-temanya pun juga ya. Ya tentu perbedaan PKB tahun ini seperti yang sudah dijelaskan oleh Pak Prof. Saya menambahkan lagi sedikit, yang sebelumnya genre tradisi Bali dan perayaan budaya dunia ini yang biasanya lepas gitu, nah sekarang disatukan ke dalam isian pesta kesenian Bali. Jadi jumlahnya yang sebelumnya item kegiatan itu 8 materi pokok, mulai dari reka sedana, pet ayo dan lain sebagainya itu, nah sekarang menjadi 10 begitu. Dan tentunya yang menjadi pembeda dari pesta kesenian Bali setiap tahunnya itu tentu berawal dari temanya sendiri, kan? Sebagai frame dasarnya itu, dari temanya inilah di breakdown, kemudian diterjemahkan ke dalam setiap isian-isian itu. Itu yang akan membedakan warna dari PKB itu sendiri gitu. Dan tentunya setiap kabupaten, setiap pengisi itu akan menerjemahkan berdasarkan intelektualitas, berdasarkan kemampuannya mereka masing-masing, dan berdasarkan sumber-sumber literasi yang mereka ada. Jadi itu yang akan menjadi satu.
karya keaslian. Oh, itu sangat luar biasa ya. Iya. Tiap tahunnya pasti ada perubahan. Iya, Iya. Pasti ada warna baru. Pasti. Ini justru yang perlu kita sampaikan kepada masyarakat umum. Kalau mereka menganggap PKB ini ada kecenderungan monoton, itu hanya benar pada jenis-jenis kegiatan yang ada. Dan harus monoton Iya. dari sisi Itu. itunya. Oh, dari Ya. sisi seninya. Tapi Iya. kalau mereka melihat kepada sajiannya, Ya, saya setiap tahun nonton pertunjukan yang di PKB ini sering kaget-kaget. Melihat adanya, loh kok ada begini ya? Kok ada begini? Nah, jadi oleh karena itu kalau memang ingin melihat bagaimana keberadaan PKB ini, ya saksikanlah sajiannya. Jangan hanya melihat jenis acara yang makanya kan konsepnya eksistensi in. ya. Tapi salah satu contoh yang sering kita tidak sadari ya, yang bisa menjadi pelajaran selama ini, terutama untuk menarik generasi muda, sebenarnya ada sementara Bleganjur gitu. Ya. Bleganjur itu kalau kita runut perubahannya dari Wow, dari ya. yang hanya untuk ngarap wadah atau ya. sampai sekarang menjadi seni pertunjukan, Ya, gitu. Bukan hanya seni yang hanya didengar, itu sebenarnya bisa kita anggap itu Ya. sesuatu hal yang baru. Ya. Dan Bleganjur kalau kita tahu dari tahun lalu sampai sekarang sejak ada Bleganjur itu sebenarnya semacam musik yang sedang digemari oleh anak Ya, muda ya. gitu kan. Nah, karena itu yang terjadi, itu semestinya ini sekaligus juga evaluasi ya. Semestinya Bleganjur itu kita tempatkan bahwa karena dia sebagai daya tarik, dia jadwalnya semestinya harus disebar juga gitu kan. Artinya disebar. Artinya kalau dia setiap hari ada satu saja kesenian yang menarik anak muda, artinya anak muda akan datang ke sini. Kalau Bleganjur sudah selesai juga dia akan menonton yang lain Ya, gitu. ya. Yang semacam itu. Ya. Kalau kita kumpulkan jadi satu Ya. seperti katanya Pak Dek Wahyu tadi, kalau satu misalnya 5 kabupaten sekalian Ya. kan pantas saja sampai di Kerendang macet, pantas saja karena pengikutnya banyak. Kita Ya. tahu followernya banyak. Sama seperti musik apa yang ngetren sekarang di dunia modern atau di dunia pop, itu kalau tiketnya berapapun mereka akan beli gitu kan, mereka akan beli. Tapi di sini kan nggak ada tiketnya apalagi gitu kan, karena gratis. Nah karena itu kita sadari sebagai daya tarik, itu sebenarnya dijadikan, dimanfaatkan, dikelola, dia menjadi daya tarik terus menerus, sehingga anak-anak muda itu bisa datang terus menerus ke PKB gitu. Ini Bleganjur apa sekarang gitu pertanyaan anak muda kan? Kalau orang tua pertanyaannya Gambo Hapo jadi kan gitu. Kalau anak muda Bleganjur apa sekarang? Oh Bleganjur apa sekarang gitu. Tiap hari misalnya ada, tiap hari orang akan berkeinginan untuk datang gitu kan. Ya. Itu artinya karena kita menyadari bahwa itu daya tarik dan terbukti memang kan daya tarik. Kalau dulu seni tari yang seperti itu kan Ya. Pak Prof ya drama gong dulu seperti Ya. itu. Ya. Tapi sekarang kan eranya Bleganjur Ya. dan kebetulan itu anak muda gitu kan. Mm. Barong juga sekarang saya tidak pernah menduga bahwa barong sebagai kesenian ritual yang Ya. awalnya gitu. Sekarang karena ada banyak misalnya lomba tendang, Tunggal. lomba bapang, Ya. lomba macam-macam itu yang membuat anak muda membicarakan hal-hal yang selama ini tidak dibicarakan oleh anak muda umumnya Nah. gitu. Misalnya keplaannya kengken tuh gitu kan. Ya. Itu Ya. sebenarnya hal-hal seperti itu tuh kita ciptakan iklimnya biar mereka terbiasa ngobrol soal keplaan, Iya. soal gekebuk, Cenderung, iya. soal semacam itu sebaiknya kita kelola itu dengan lebih serius Iya. sehingga yang lain juga akan Iya. didatangi juga Iya, gitu. berarti itu salah Itu- satu itu. cara untuk merangsang minat para kaula muda, anak-anak muda zaman now untuk hadir datang ke Ya. PKB Ya, tahun saya pikir gengsi untuk nonton Bleganjur atau gengsi main Bleganjur sekarang itu sama dengan orang gengsi orang main Ya. musik di Iya. Itu Benar sih. saya melihat itu Ya. sekarang Ya. di Bali kecenderungannya itu sama seperti orang les piano gitu kan les gender sekarang itu sama bergengsinya dengan les piano Iya. itu. Betul. Nah hal-hal seperti itu tuh harus kita adopsi untuk bisa kita kelola Ya. menjadi daya tarik di PKB gitu. Di luar PKB itu kan terjadi itu orang les gender kemana-mana gitu kan. Gengsi itulah yang kita bawa Iya. dijadikan branding di PKB agar orang-orang bisa datang gitu. Iya, betul. Oke. Baik pemirsa, kita akan kembali setelah jeda, jangan kemana-mana, tetap di Bali Now. Baik pemirsa, masih bersama Bali Now, masih bersama 3 narasumber kita yang sangat luar biasa. Ada Prof. Dibia, kemudian ada Pak Oli Atnyana, dan Bli Wahyu. Nah kita langsung aja, tadi
menyambung yang tadi Pak Oleh, bagaimana cara memancing minat para kaula muda. Ini yang penting lagi nih. Bagaimana upaya agar PKB ini dapat mengakrabkan diri dengan anak-anak muda zaman now, mengingat yang sering menonjol dalam event ini justru di segmen kulinernya. Nah, sementara seni pertunjukannya jarang diminati anak muda. Melanjutkan yang tadi. Ya, tadi kan kalau soal Bleganjur itu kan sudah nggak bisa ditampik lah itu, bahwa anak muda itu memang sudah masuk ke kesenian itu. Bahkan orang tua itu jadi tersingkir, nggak sempat nonton gitu kan, karena sudah direbut jadi milik Bleganjur itu sudah jadi seperti musik anak muda. Hanya kita tidak menamai itu, tidak menamai Bleganjur muda, tidak menamai yang seperti itu. Karena jiwa musik itu memang cocok dengan anak muda, agresif, atraktif gitu kan, bebas gitu kan, semacam itulah gitu. Barong juga seperti itu, Artinya yang seperti saya katakan tadi, daya tarik itu bisa dikelola untuk menjadi semacam brand PKB secara keseluruhan. Gitu. Nah, kalau berkaitan dengan kuliner, ya kalau kita ngomongin Bali ya, kesenian Bali itu nggak bisa dipisahkan dengan kuliner gitu, nggak bisa itu. Sama seperti Tajan yang nggak bisa dipisahkan dengan kuliner. Kalau misalnya kita ada bali-balihan di desa itu, kalau nggak ada dagang itu orang nggak ada sesuatu yang kurang gitu. Itu orang Bali itu, penonton di Bali itu, mereka datang sudah sekalian keluar rumah, mereka harus menikmati semua. Tamasya dia di situ, hiburannya di situ, dapat cerita dia di situ, dapat menonton perkembangan dari satu seko itu di situ juga gitu. Dalam sekali keluar dari rumah gitu. Tidak ada seperti orang modern, artinya gini, tidak harus kita meniru modern seperti yang barat gitu. Artinya Bali ini kita tata secara lebih modern, perlahan gitu. Misalnya kalau harus ada dagang tipat cantok, dagang bubuh, dagang kopi gitu misalnya, ya tetap harus ada. Tapi bagaimana caranya biar kebaliannya ada, tapi mereka tidak buang sampah, itu kan persoalan itu yang kita adopsi. Mereka tidak minum di taman gitu, minum terus dibuang gelasnya, terus merusak taman, ya hal-hal seperti itu yang kita atur gitu. Tapi kalau anak muda gini, dulu pun Prof Dibio pun saya yakin juga waktu mudanya seperti itu. Ini tontonan yang sudah berkali-kali kita tonton gitu. Ada wayang misalnya, ada wayang. Tapi kita akan tetap keluar, tapi nyari dagangnya gitu kan gitu. Kita tetap keluar, biasanya ada dagang si men gini biasanya jualan, kalau ada gini men ini biasanya jualan gitu. Nah, kearifan seperti itu harus kita adopsi, sebaiknya kita adopsi dengan cara kita untuk membuat anak muda juga bisa datang gitu. Kalau misalnya kuliner kita tutup dan anak muda nggak datang, hilang kesempatan kita untuk menunjukkan kesenian yang sebenarnya. Tapi tujuan awalnya mereka datang untuk kuliner, ada apa deh berdua, coba dengokin gitu kan, bisa seperti itu gitu. Nah, cara berpikir penonton Bali itu ya seperti itu. Tujuan awalnya ngalih kopi, malah males sekali keluar. Tapi yuk kita nyari kopi, tiba-tiba, bagus ternyata tontonannya. Duduklah mereka seperti itu. Gitu. Begitu caranya, nggak bisa kita seperti modern, seperti bioskop datang kita sebar gitu. Orang ke situ memang untuk nonton film itu saja, dan mereka tahu apa yang mereka akan tonton gitu. Kadang-kadang penonton Bali itu nggak tahu apa yang mereka akan tonton. Ketika gini Arjo Kramas gitu, paling gitu-gitu aja gitu. Tapi iseng dengokannya sambil ngalih kopi gitu kan, semacam itu. Ketika ngopi dia, ternyata baru. Ternyata ada pemain yang semacam itu kan. Galuhnya juga. Ternyata galuhnya juga mudah sekali gitu. Semacam itu kan, ada daya tarik lain yang membuat mereka datang terus menemukan ketidakterdugaan itu. Tapi kalau kita nonton bioskop atau nonton musik yang sudah tahu kita lagu apa yang akan dibawakan, siapa yang akan main, siapa gitarisnya, siapa vokalisnya, orang akan siap dari rumah untuk menonton itu saja khusus seperti itu. Nah, di sini nggak bisa seperti itu gitu. Harus ada daya tarik lain untuk membuat mereka datang gitu, semacam itulah. Kalau tanggapan Prof, bagaimana melihat situasi seperti ini? Iya, saya harus katakan bahwa memang situasi pertunjukan kita di Timur, khususnya di Bali, tidak pasif seperti di Barat. Kita di sini aktif dan partisipatif gitu. Jadi penonton itu diberikan ruang dia untuk memilih
bagian mana dari pertunjukan itu yang dia akan tonton, dan di tengah-tengah itu dia bisa melakukan yang lain masih dalam konteks pertunjukan ini. Karena peristiwa seni di Bali ini adalah sebuah kejadian yang perlu dialami oleh masyarakat kita. Bukan hanya untuk datang melihat sesuatu yang di panggung, tapi merasakan, mengalami seluruh kegiatan, atmosfer dari kegiatan ini. Itu satu. Terus tentang anak muda, kalau saya amati dalam 2 dekade belakangan ini, itu pelaku-pelaku yang tampil di PKB ini hampir semuanya anak muda. Kecuali beberapa dalang, umpamanya, itu ada yang tua. Arje, umpamanya, untuk peran-peran tertentu tua. Yang lainnya gong kebiar, nah ada yang tua. Gong kebiar itu identik dengan ekspresi anak muda. Kemarin waktu pembukaan kita lihat, saya amati satu persatu peserta penabuhnya itu, nah ada yang tua. Itu artinya sudah terbangun suatu kebanggaan di kalangan anak muda Bali untuk berpartisipasi dalam perhelatan seni seperti itu. Nah, tentu ke depannya inilah yang perlu kita pupuk terus supaya semangat seperti itu muncul dan tetap menjadi kebanggaan buat mereka. Nah, inilah yang berdampak kemudian munculnya penggender-penggender muda, lalu pemain-pemain angklung muda, dan sekarang kalau kita melihat Taman Penasar itu semuanya remaja. Ya, di sana juga kita melihat adanya gamelan-gamelan baru seperti penelitian yang dilakukan oleh Kadek. Ya, gamelan yang belum pernah kita lihat pada mungkin 2 dekade yang lalu, sekarang udah muncul. Itu adalah ciptaan-ciptaan anak muda. Dia mencoba untuk membuat gamelan-gamelan baru. Dan jangan kaget bahwa nanti kalau kita membuat evaluasi 50 tahun PKB, itu gamelan-gamelan baru ini menjadi warna tersendiri. Yang perlu kita tunjukkan ini loh, imbas dari PKB ini. Nah, terus yang tidak kalah pentingnya bahwa perhatian masyarakat luar sangat luar biasa dalam arti kekaguman mereka. Mengapa di Bali bisa terjadi peristiwa selama 1 bulan dan peristiwa itu semuanya gratis? Bayangkan. Dan selalu ramai. Nah, jawaban saya adalah bahwa di Bali itu kalau kita melakukan pesta kesenian seperti ini, kita tidak perlu membuat seke, kita tidak perlu membuat komunitas-komunitas baru, karena semuanya itu sudah hidup di masyarakat. Tinggal Pemda sekarang melakukan semacam katakanlah kurasi untuk mencari-cari apa yang kira-kira cocok untuk tema yang sekarang ini. Dan yang menarik juga bahwa sesuai dengan visi misi dari Bapak Gubernur sekarang, kita didorong untuk menampilkan warna-warna lokal. Ya, logo Balinya itu yang diangkat lebih dari warna-warna yang lain. Nah, kalau ini bisa kita pertahankan, nanti akan lebih banyak lagi nilai-nilai kearifan lokal yang bisa kita tampilkan di forum PKB. Sangat luar biasa ya. Jadi intinya di PKB ini pertunjukan seni dan kuliner itu memang menjadi satu kesatuan yang memang tidak bisa dipisahkan. Itu peristiwa budaya di Bali. Iya, memang dari dulu begitu. Iya. Nah, kalau Beli Wahyu, bagaimana peran medsos ini untuk mempromosikan PKB tahun ini? Sangat penting sekali. Seperti FB, TikTok, dan Instagram. Yang pertama itu PKB sendiri punya Instagramnya sendiri, punya FB-nya sendiri, gitu. Kemudian di Dinas Kebudayaan Provinsi Bali juga punya FB-nya Instagram, kemudian kita menayangkan juga siaran live streamingnya di YouTube-nya Dinas Kebudayaan Provinsi Bali, gitu kan. Nah, selain itu, yang kedua kita juga melakukan kerjasama dengan beberapa media sosial yang terkait yang bisa mempromosikan kegiatan ini, gitu. Dan karena PKB ini sudah begitu mengakar ya di masyarakat, tentunya kita lebih digampangkan dengan hadirnya masyarakat secara spontan mempromosikan kegiatan ini. Jadi medsos itu memang sangat penting sekali gitu. Dan di beberapa kegiatan yang kita streaming, antusias penonton itu memang dapat kita lihat ya, misalkan di beberapa lomba
lomba begitu, itu sekali siaran itu tembus 3.000 sampai 3.500 kali. Iya. Peminatnya emang Memang, followersnya memang. dan kita banyak mendapat apresiasi dari penonton yang dari luar, misalkan orang Bali yang dari Jepang, yang tinggal di Jepang, yang tinggal di Amerika, gitu ya, mereka ternyata mengikuti gitu. Dan itu kita bisa cek di live chatnya itu gitu. Jepang hadir gitu, saya kira siapa gitu. Banyak sekali ternyata yang dari luar mengikuti kegiatan kita, dan itu memang sangat sudah menjadi satu kebutuhan ya medsos itu untuk kita mempromosikan kegiatan ini gitu. Dan yang tidak kalah pentingnya, menambahkan apa yang disampaikan Kadek, tahun ini dengan setelah pandemi ini, sistem persiapan kita tidak lagi ada surat menyurat. Semuanya pakai elektronik semua medsos. Dan jadwal pun kita sudah digitalkan itu di pestakesenianbali.id gitu, tidak lagi cetak gitu. Jadi dengan gampang orang melihat. Biasanya kalau kita di panitia itu bawa surat sekian banyak. Sekarang udah enggak gitu. Lebih dipermudah dengan era yang sekarang ya, Prof. Baik pemirsa, kami masih akan kembali usai jeda, jangan kemana-mana, tetap di Bali Now. Usai jeda, jangan kemana-mana, tetap di Bali Now. Baik pemirsa Bali Now, tidak terasa sudah 1 jam. Hampir 1 jam ngobrol bersama 3 narasumber yang sangat luar biasa, memberikan pencerahan terutama untuk kaula muda ini di acara PKB tahun ini dan tahun-tahun mendatang. Nah, Prof, seperti diketahui bersama, pemerintah Provinsi Bali sedang membangun pusat kebudayaan di Klungkung. Nah, bagaimana tanggapan Prof jika penyelenggaraan, ini jika ya Prof, masih jika, belum ada wacana, bagaimana jika penyelenggaraan PKB digeser ke Klungkung? Kalau saya pribadi melihat pelaksanaan PKB ke depan itu memang perlu dicarikan tempat yang lebih luas. Karena atensi masyarakat kita begitu besar yang memerlukan ruang yang lebih luas. Dan juga jenis kesenian yang akan ditampilkan juga memerlukan panggung-panggung yang lebih luas dari apa yang sudah ada. Namun saya juga menyarankan supaya venue yang sudah ada di Taman Budaya ini tetap digunakan. Sehingga dengan begitu secara selektif kita harus menempatkan kesenian mana yang dibawa ke Klungkung nanti jika itu sudah selesai, dan kesenian mana yang bisa tetap kita pertahankan di sini. Sehingga dengan begitu maka pembinaan apresiasi penonton itu akan menyebar. Sebab yang satu kita perlu pikirkan ke depan, bagaimana caranya supaya pesta kesenian Bali ini betul-betul menjadi pesta masyarakat Bali secara keseluruhan. Yang sekarang terjadi ini kan lokusnya itu ada di Denpasar. Sementara masyarakat di luar Denpasar belum terbina secara utuh apresiasi mereka. Kita ingin ke depan itu bahwa di Buleleng juga akan ada beberapa kesenian ditampilkan, di Jembrana juga bisa ditampilkan, apalagi di Klungkung, karena venue-venue besar itu sudah ada di beberapa tempat. Nah, kalau itu yang terjadi, baru kita akan bisa berharap bahwa apresiasi penonton kita akan bisa lebih baik. Sekarang ini kan, maaf, masyarakat Buleleng yang tampil di Denpasar harus membaca selera masyarakat Denpasar itu kayak apa. Bayangkan, mereka sampai ada pikiran untuk melepaskan gamelan kebiar, gangse pajak mereka untuk mengikuti selera masyarakat di kota, memakai gangse gantung. Nah, kalau itu yang terjadi kan ini suatu hal yang sangat kita sayangkan. Nah, jika ini bisa kita bina, sebar seperti itu, saya kira akan lain cerita. Mungkin dari Pak Ole Atnyana ada tambahan nih? Kalau bicara soal kesenian atau seniman kebudayaan itu saya pikir tidak masalah, gitu kan? Karena ini Taman Budaya ini juga dibangun juga berdasar karena ada perubahan, gitu kan itu.
Dulu juga ada kalau kesenian itu dipusatkan nanti boleh Banjar sepi, yang lain yang sasana budaya sepi di kabupaten nanti nggak ada apa-apa gitu. Itu kan kekhawatiran-kekhawatiran yang bisa kita atasi sebenarnya gitu. Tapi persoalan tempat saya pikir bukan itu persoalannya. Dimanapun itu asalkan seniman bisa berekspresi dengan bagus dan pembinaan penonton juga bagus, itu tidak apa-apa gitu, tidak apa-apa. Kalau lama terpusat gitu, makanya saya juga sering tidak setuju dengan istilah-istilah pusat itu, pusat kebudayaan. Seakan-akan kita memusatkan banyak hal itu kan, itu lebih bagus itu sebenarnya tersebar, semua jadi pusat gitu kan. Kalau dulu kan Banjar kita semua pusat kebudayaan gitu kan, semua art center di situ kalau dulu gitu kan. Tapi sekarang kan karena ada jenjang pikiran kita juga berstruktur gitu kan, juga di pemerintahan juga ada strukturnya gitu semacam itu kan, kesenian kita jadi seperti itu. Jadi kita terbiasa membicarakan hal-hal yang di luar kesenian, misalnya masalah tempat lah, masalah ini enggak ada gitu. Yang misalnya jadi polemik sekarang itu kan bukan masalah keseniannya sebenarnya, itu masalah fisik gitu kan gitu. Persoalan seperti itu saya sih enggak masalah kalau dilihat dari cara berpikir kesenian gitu kan gitu. Kalau cara berpikir proyek ya lain gitu kan. Beda lagi lah. Dan saya yakin kalau nanti pusat kebudayaan itu sudah beroperasi, akan muncul kesenian baru yang sesuai dengan kondisi ruang yang ada di sana. Sekali. Ya, anak-anak muda kita di Bali itu sangat responsif dengan hal yang begitu. Ya, sama dengan awal-awalnya kita membuat senda tari dengan 1 barung gamelan. Setelah kita coba, yuk kita coba dengan 2 barung gamelan. Bahkan pernah dengan 3 barung gamelan. Dan semakin banyak tantangan itu, semakin muncul kreativitas para anak-anak muda itu. Jadi harapan saya tentu seperti itu nanti, bahwa pusat kebudayaan di Kelungkung ini nanti ini akan memberikan satu rangsangan baru juga untuk lahirnya bentuk kesenian baru yang diciptakan oleh para kreator-kreator muda kita. Kalau Bli Wahyu nih, bagaimana jika PKB selanjutnya diadakan di Kelungkung? Iya, tentunya 3K itu kita penting perhatikan ya. K yang pertama itu kriteria gitu. Kriteria kesenian yang hadir di Art Center dengan kriteria kesenian yang akan dihadirkan di pusat kebudayaan itu apakah sama ataukah justru ada kriteria yang lebih baik atau bagaimana, itu penting sekali. Kita di tempat yang lebih bagus tentunya idealnya kriteria kesenian yang akan dihadirkan itu harusnya lebih bagus kan gitu ya. Kemudian K yang kedua, persoalan kreativitas tadi itu. Ketika Art Center dalam perjalanan ini telah banyak merumuskan satu kreativitas, misalkan lahirnya Sendra Tari, lahirnya Adi Merdango dan lain sebagainya sebagai satu pencapaian di Pesta Kesenian Bali, dengan nanti dipindahkan ke sana itu kreativitas apa yang akan hadir sebagai sesuatu yang mengimbangi hadirnya PKB atau Pusat Kebudayaan Bali ini gitu. Yang terakhir tidak kalah penting adalah kualitas. Nah itu tadi gitu, kualitas seperti apa yang kita akan hadirkan di sini, baik itu mulai dari tata programnya, mulai dari tata laksananya, kemudian tata manajemen dan lain sebagainya. Itu akan sangat berpengaruh terhadap keberadaan Pusat Kebudayaan Bali ini ke depan. Dan Prof Dibio sudah menjelaskan tadi, yang di sini tetap entahkah dia menjadi satu juga menjadi entahkah inkubatornya, entahkah itu memang tetap terselenggara seperti ini dan di sana juga akan tumbuh yang lebih daripada yang di sini, itu akan jauh memberikan ruang dan membuka ruang yang selebar-lebarnya untuk seniman kita berproses kan seperti itu. Karena ya seperti yang sudah dibilang oleh Prof, juga banyak beberapa penampil secara kreativitas dan kualitas kehilangan arah justru di tengah jalan begitu. Misalkan saja dengan harapan Gong Kebiar hari ini dihadirkan mandiri begitu setiap kabupaten, yang harapannya adalah menampilkan bagaimana karakteristik masing-masing kabupaten itu sendiri gitu, dengan gayanya sendiri, dengan kreativitasnya sendiri, justru kadang-kadang kehilangan arah dengan disentuh oleh hal-hal baru, hal-hal yang mungkin mereka tidak pahami secara mendasar begitu.
Nah itu yang perlu kita ke depan. Oke. Nah, yang pamungkas nih, Prof. Harapan-harapan Prof untuk PKB tahun ini dan PKB tahun-tahun mendatang? Iya, kalau harapan saya tentu PKB ini harus bisa kita tetap pertahankan pelaksanaannya, bisa kita tingkatkan kualitasnya, dan kita pertahankan identitasnya. Sebab dengan ketiga hal itu, PKB yang diadakan oleh masyarakat dan pemerintah Bali, daerah Bali akan mampu bersaing, bahkan daya saingnya semakin meluas, tidak saja secara nasional, regional, tapi juga internasional. Dan kepada masyarakat umum yang mencintai seni dan budaya Bali, saya berharap untuk tetap memberikan satu apresiasi terhadap karya-karya yang ditampilkan oleh para seniman kita, berikan mereka apresiasi, berikan mereka kritik-kritik yang sifatnya bisa memperbaiki mereka, dan jadikan PKB ini juga sebagai museum hidup bagi generasi muda untuk melihat dinamika perubahan dari kehidupan seni budaya kita di Pulau Dewata ini. Nah, kalau Pak Oleh Atnyana, apa harapannya untuk PKB tahun ini dan tahun-tahun mendatang? Ya, artinya kita kalau di dunia kesenian kita kalau nggak punya harapan itu nggak bisa berkarya gitu kan, nggak bisa menonton. Artinya harapan terus. Cuman selama ini saya melihat ada secara tidak sengaja atau tanpa kita sadari ada semacam kelas itu, kelas kesenian yang terbentuk dari misalnya gini ya. Ketika Sendratari pada zamannya tahun 80-an sampai 90-an itu rame jadi primadona, seakan-akan semua dukungan itu ke situ gitu kan. Itu dia akan menciptakan kelas kesenian yang seakan-akan PKB isinya cuma itu gitu kan, semacam itu. Terus ketika drama gong misalnya itu semua ke situ. Gong kebiar kan selalu kalau gong kebiar gitu. Nah, ini juga secara politik gitu misalnya, pejabat tokoh-tokoh itu numplak di situ gitu. Seakan-akan ini kan perasaan seniman yang lain gitu, seakan-akan merasa saya nggak diperhatikan ini kan gitu. Dan itu yang paling heboh itu seakan-akan yang paling heboh itu yang memang benar-benar heboh, maksudnya yang memang paling ramai, seakan-akan semua numpang tampang lah di situ gitu, semacam itu menciptakan, bukan itu sih tidak salah, tapi itu yang terjadi kemudian adalah dia akan menciptakan kelas gitu, kelas kesenian. Artinya gini, kalau ada kesenian yang tidak primadona gitu, artinya ya di pentasnya misalnya di Wantilan atau di mana, tetap harus ada rekayasa penonton gitu. Rekayasa penonton seperti ini. Saya berpikirnya seperti ini. Kalau Bleganjur ya oke lah gitu kan, udah rame gitu. Yang ini kita rekayasa penontonnya gitu kan, semacam itu. Artinya gini, kalau kemarin saya dengar ada wayang Cupak, Prof. Saya sebenarnya dari dulu ingin tahu sejarah wayang Cupak itu seperti apa gitu. Misalnya kalau ada pementasan wayang Cupak, orang yang ingin tahu wayang Cupak yang nonton itu, kita sengaja mengundang orang-orang peneliti yang ingin tahu soal itu gitu. Dan yang khusus untuk yang kesenian seperti itu, adakan semacam dialog setelahnya, Prof. Itu lebih bagus. Maksudnya kalau di Bleganjur kan nggak mungkin lah kita mengadakan hal seperti itu. Itu lebih intim. Misalnya seperti workshop itu digabungkan dengan pementasan gitu. Kemarin kan ada workshop wayang Cupak. Misalnya kalau itu digabungkan dengan pementasan, terus setelah itu misalnya pementasannya dulu, setelah itu kita workshop, seperti itu terjadi seperti itu. Ada pertanyaan-pertanyaan tentang sejarah wayang Cupak, bagaimana memainkannya. Artinya dia relevan sama penontonnya gitu. Relevan meskipun misalnya 15 orang atau 20 orang, penontonnya berkualitas, keseniannya berkualitas, kan gitu jadinya gitu. Ada semacam rekayasa seperti itu gitu. Dan satu hal yang saya lihat kan ada misalnya PKB belum masuk ke dunia pendidikan, artinya masih berjarak lah gitu, masih berjarak. Misalnya anak SMA, saya sering bilang kalau di SMA, SMP diajarkan ngagem adalah ini, abah adalah ini gitu. Tapi mereka nggak tahu gerakan itu seperti apa, bagaimana mempraktekkan itu.
Kalau misalnya dinas pendidikan misalnya sama dinas kebudayaan itu kerjasama, bahwa dalam PKB itu ada pelajaran yang dibawa ke sini. Ya. Misalnya pelajaran tentang tari baris gitu. Ini namanya ngeleog, ini namanya malpal, ini namanya, dan langsung mereka menonton gitu kan. Artinya secara kualitas pendidikannya jalan, hiburannya jalan gitu kan, itu keseniannya jalan, senimannya juga akan dihargai di situ gitu. Kita memberi harga yang lebih mahal sama seniman karena dia juga memberikan pendidikan gitu. Kalau tidak diperhatikan kadang-kadang kalau kita kasih biaya 30 juta itu kan juga bisa membentuk mental seniman yang nggak bagus gitu. Misalnya 30 juta masih saya nggak ada nama waleh aja, aponya saya ngabo kan bisa seperti itu. Tapi kalau ini akan ditonton oleh peneliti loh, ini akan ditonton oleh mahasiswa loh, ini akan ditonton oleh gini, dia akan tetap mempersiapkan pentasnya akan lebih bagus. Dan satu lagi nih mumpung Pak Prof di sini gitu. Selama ini kan keterkaitan PKB dengan isi juga masih sedang kita harusnya itu jadi lebih intim lah gitu. Artinya dosen-dosen di isi juga memberikan tugas kepada mahasiswanya untuk melakukan analisa-analisa terhadap PKB biar mereka juga datang dengan masa di sebelah tetanggaan misalnya karena gini anak isi kan mereka belajar udah semua hal di PKB itu mereka udah tahu gitu kan. Artinya kalau sudah tahu kita nggak usah lah ngapain nonton hal-hal yang tidak kita tahu gitu. Artinya untuk seorang mahasiswa seperti itu kita bebannya lebih tinggi dia. Kamu harus analisa, bukan jadi penonton biasa, bukan jadi seperti saya yang hanya nonton. Tapi kamu peranmu sebagai penonton lebih besar. Kamu harus menganalisis dan itu harus dihubungkan dengan dunia pendidikan di situ gitu. Itu. Nah, harapan saya tuh seperti itu. Ini sebenarnya harapan lama sih, tapi terus harus diupayakan gitu ya. Seperti itulah. Iya. Kalau Beli Wahyu singkat aja apa harapan untuk PKB tahun ini dan Harapannya mendatang? ada dua aja. Yang pertama itu PKB itu bukan serta-merta hanya kita bisa lihat dari segi kuantitasnya atau jumlah pengunjung, tapi juga bagaimana kita melihat itu sebagai sebuah sajian kualitas kan gitu. Yang kedua itu kembalikan PKB itu ke roh dasarnya, yaitu sebagai ajang pelestarian, kemudian pengembangan dan pemberdayaan gitu. Jadi walaupun ada kata yang menyatakan bahwa PKB itu monoton, ya memang harus seperti itu, tapi monotonnya dalam tanda kutip. Karena PKB itu adalah eksistensi in change, gitu kan? Artinya ada eksistensi di dalam keberlanjutan itu sendiri. Yang terakhir, saya berharap PKB itu juga mampu menjadi satu trigger sebagaimana festival itu diselenggarakan. Misalkan temanya sekarang laut, begitu kan? Gimana pemulihan terhadap laut itu sampai kepada publik, bagaimana kita harus mendapatkan satu wacana gimana laut itu memang harus dilestarikan. Jangan sampai adanya festival ini dengan temanya, kemudian tema ini tidak sampai kepada masyarakat. Nah, itulah yang harus dihubungkan dengan dunia pendidikan. Iya, luar biasa. Matur semua ini sudah meluangkan waktu untuk bincang-bincang bersama Bali Now. Semoga sukses PKB tahun ini dan tahun-tahun mendatang. Jangan lupa jaga kebersihan. Betul, nah itu buat para pengunjung dan para seniman. Matur semua Prof Dibia, matur semua Pak Ole Atnyana, matur semua Beli Wahyu. Baik pemirsa, itu tadi bincang-bincang saya bersama para narasumber. Semoga apapun hal-hal baik yang kami bincangkan tadi bisa memberikan informasi yang bermanfaat bagi kita semua. Saya Hendy Shanti, jumpa minggu depan. Salam Bali Now. Om Santi, Santi, Santi Om.